Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur telah mengecek langsung aksi para penambang galian C di Desa Kurliku, Kecamatan Labuan Haji. Sebagian para penambang masih ditemukan tidak mentaati aturan yang menggunakan alat berat dengan memisahkan pasir dan tanah dengan air yang mengalir di sungai. Hal ini yang kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan dan area persawahan milik masyarakat. Berikut penyampaian penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juani Taufik usai menerima aksi unjuk rasa di kantor Bupati Lombok Timur. Dua aspirasi masyarakat Lombok Timur dengan dua tema yang berbeda. Pertama, kami menerima dari masyarakat Korliko yang memang terdampak ya. Kita tahu beberapa hari ini ada banjir, artinya air sungai masuk ke pemukiman warga di Korliko, dan itu disinyalir karena airnya kotor, itu disinyalir dari air cucian yang langsung tanah itu, yang pemisahan tanah dan pasir itu memanfaatkan air kali Rumpang yang mengalir. Ini memang tidak dibolehkan. Ini masalah laten menurut saya, masalah sejak lama. Hari ini mungkin puncaknya. Sebenarnya faktornya itu kami pemerintah daerah itu ada pada posisi bagaimanapun kita ini kan area pertanian juga, tapi di satu sisi juga menjadi lokasi tambang galian C. Konsep idealnya kami ingin sebenarnya galian MBLB, galian C ini berdampingan, bisa sebenarnya aktivitas ini jalan bersama-sama. Buktinya kan ini sudah dari dulu. Nah, pada saat terjadi ketidakseimbangan, di sanalah terjadi masalah. Yang terjadi adalah ada ketidakseimbangan antara kepentingan galian C dengan kepentingan pertanian kita. Mengapa itu terjadi? Karena kesadaran atau disiplin penambang kita di Kali Rumpang khususnya itu ada penambang yang kami langsung cek hari Minggu bersama Dinas LHK, kami sudah punya data. Ada beberapa penambang menggunakan alat berat langsung memisahkan pasir dan tanah itu langsung dengan menggunakan air sungai yang mengalir. Itu tidak diperkenankan karena sesuai SOP boleh aktivitas penambangan itu, tetapi harus memisahkan pasir dengan tanah itu menggunakan kolam endapan. Nah, memang ada resiko juga. Apa resikonya? Memang resiko mungkin teman-teman penambang mengatakan tidak efisien. Tetapi ya karena kita harus berdampingan, itulah sebenarnya poinnya hari ini. Masyarakat Korliko menuntut supaya jangan mereka menjadi korban. Kami memaklumi kondisi mereka juga karena hidup dari sektor pertanian. Karena itu tadi saya menindaklanjuti, saya telepon juga via telepon asosiasi penambangnya untuk menertibkan juga anggotanya. Ya kalau ini kejadiannya berlangsung terus, ya memang sektor pertambangan ini kan tidak sepenuhnya menjadi kewenangan kita. Itu izin-izinnya itu masih menjadi kewenangan pusat, yang tentu pengawasannya juga oleh pemerintah pusat dan ini juga pemerintah provinsi. Sebenarnya itu tidak kita inginkan kondisi hari ini. Kondisi yang kita inginkan itu adalah pertanian kita tidak terganggu, penambangan silakan jalan. Tetapi yang suka membuat ulah ini memang teman-teman di sektor penambangan, terutama yang penambang baru tidak punya kesadaran, lalu langsung langsung mencuci tanah itu, memisahkan tanah dan pasir itu langsung menggunakan air pertanian yang sedang mengalir. Mestinya masuk dulu ke kolam gitu kan, dari kolam lalu dikeluarkan air itu sehingga sudah jernih gitu. Ini pun masih dampak, tapi petani kita di bawah karena kita sama-sama dapat makan, katanya selama kami ini tidak terganggu sebenarnya tidak ada masalah. Karena terganggunya mereka ini sehingga itu menjadi masalah. Tugas pemerintah itu kan ibarat cacing ya, selalu ada di tengah-tengah kepentingan gitu. Petani ini juga masyarakat kami, penambang ini juga masyarakat kami gitu. Nah tapi yang kita hukum itu, yang kita tegur itu sebenarnya masyarakat yang lebih caranya. Nah hari ini harus saya akui yang lebih caranya berbuat itu adalah teman-teman atau warga kita yang penambang. Jangan sampai satu makan naga semua kena getah. Kami hargai juga ada beberapa penambang memang yang masih taat. Karena itu hikmahnya hari ini tentu kita calling down dulu, kita jadikan pembelajaran untuk teman-teman penambang supaya punya tenggang rasa. Saya katakan ibadah itu, ini juga ibadah. Pada saat kita dapat makan, lalu orang lain juga dapat makan, kan itu ibadah.
Jangan sampai karena memikirkan keluarga kita, tapi ada keluarga lain juga yang terdampak. Ya pasti itu tidak ibadah. Jangan sampai kita untung tapi orang rugi. Prinsip penanganannya sebenarnya seperti itu. Khusus untuk yang terdampak.